Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feralisa Deswita Maharani dengan NIM 4322001060 dari Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nurlis Dra. AKMSI CA selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian yang telah membantu dan membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi bab 1 sampai dengan bab 3 ini. Pembahasan pertama yaitu bab 1 latar belakang. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini yaitu pasar modal di Indonesia dianggap sebagai pasar modal yang berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan. Sektor manufaktur merupakan emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia, salah satu bursa yang menjadi benchmark pasar modal di Indonesia yang memiliki 660 emiten. Pemerintah menjadikan sektor Indonesia manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian, terutama sektor yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja banyak. Pada umumnya, tujuan perusahaan ialah menumbuhkan bisnisnya, membawa kemakmuran maksimal bagi pemiliknya, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Pentingnya nilai perusahaan karena berfungsi sebagai representasi dari kinerja perusahaan yang dibutuhkan dengan potensi pertumbuhan di masa depan. Price Book Value atau PBV merupakan salah satu metode untuk menghitung nilai intrinsik suatu saham. PBV digunakan saat menentukan nilai tercatat saham perusahaan. Namun dari data yang diolah oleh peneliti dapat dilihat pada gambar tabel dan diagram, peneliti menemukan bahwa nilai PBV terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2022. Dari data tabel dan diagram di samping, sejalan dengan fenomena terkini, menurunnya pertumbuhan ekonomi pada sektor manufaktur membuat perekonomian Indonesia semakin melemah. Dilansir dari www.cnbcindonesia.com, menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur pada triwulan 2 2019 hanya sebesar 3,54% secara tahunan. Angka pertumbuhan ini melambat dari tahun sebelumnya, triwulan kedua pada tahun 2018 yang sebesar 3,88%. Selanjutnya dilansir dari www.wartaekonomi.co.id, apa yang terjadi di sektor manufaktur ada hubungannya dengan kondisi ini. Saat pandemi melanda pada 2019 sampai 2020, indeks produksi turun dari 148 menjadi 131. Purchasing Manager Index turun menjadi 27 selama gelombang pertama pandemi 2020 dan menjadi 40 selama gelombang kedua pada Juli 2021. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu yang pertama, kontribusi teori. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan informasi atau pengaruh yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan juga agar penelitian ini bisa digunakan sebagai informasi dan bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, sebagai sarana untuk menambah wawasan. Yang kedua, kontribusi praktik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi praktisi untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi khususnya di bidang industri manufaktur. Serta diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan untuk perusahaan untuk terus menjaga kinerja perusahaan melalui nilai perusahaan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen perusahaan kepada stakeholder. Yang ketiga, kontribusi kebijakan. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada regulator seperti BI maupun pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan baru dalam persaingan pasar saham maupun tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder
dapat terus meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya pada bab 2 kajian pustaka, yang pertama ada teori agensi. Teori keagenan ini dikemukakan oleh Jensen dan Mackling tahun 1976 dalam Indra Rini 2019. Agensi teori menyatakan bahwa kepentingan yang berbeda-beda dimiliki oleh pemilik dan manajemen. Prinsip yang mendasari teori ini adalah adanya hubungan kerja antara prinsipal atau pemilik pemegang saham dan agen, yaitu manajer, pihak yang diberikan otoritas oleh pemegang saham. Yang kedua, nilai perusahaan. Menurut Maulana et al. 2016, berpendapat bahwa teori keagenan atau agensi teori dihubungkan dengan nilai perusahaan karena konflik antara agen atau manajemen bisnis dan pemegang saham. Menurut agensi teori, setiap orang bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Nilai perusahaan adalah penilaian investor tentang seberapa berhasil manajemen menggunakan sumber daya yang diberikan perusahaan kepada mereka yang sering berkolerasi dengan harga saham. Yang ketiga, struktur modal. Irma et al. 2021 mengatakan bahwa struktur modal merupakan masalah penting yang mendapatkan pandangan serius dari manajer sebagai usaha untuk memaksimalkan risiko dan tingkat pengembalian yang sebanding, sehingga nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan harga saham menjadi optimal. Yang keempat ada ukuran perusahaan. Menurut Tony et al. 2021 mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan di mana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Yang kelima, kebijakan dividen. Menurut Agus Fianto 2022, kebijakan dividen atau dividen polisi adalah keputusan dalam mendistribusikan laba kepada para pemegang saham, baik akan membagikan laba atau menahannya guna investasikan kembali dalam perusahaan. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu 1. Variabel struktur modal. 1. Purwanti 2020, hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan. Kedua, Zahra Ramdona, Ikin Solikin, dan Maya Sari 2019 berpengaruh positif. Yang ketiga, Ida Zuraida tahun 2019, hasil penelitian berpengaruh signifikan positif. Yang keempat, Desi Fitria dan Nafis Irhami 2021, hasil penelitian berpengaruh negatif dan signifikan. Yang kelima, Meidina Mulyaningsih dan Ika Putra Waspada tahun 2019, hasil penelitian tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Yang kedua, variabel ukuran perusahaan. Yang pertama, Elvando Pelupesi dan Suarmila Haryani 2022, hasil penelitian berpengaruh tidak signifikan. Yang kedua, Melisa Asusi Pasaribu dan Suarmila Haryani 2022, hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan. Yang ketiga, Titik Purwanti tahun 2020, hasil penelitian berpengaruh negatif dan signifikan. Yang keempat, Ida Zuraida tahun 2019, hasil penelitian berpengaruh signifikan positif. Yang kelima, Zahra Ramdona, hasil penelitian berpengaruh negatif. Yang ketiga yaitu variabel kebijakan dividen. Yang pertama, Nur Triani dan Deden Tarmidi tahun 2019, hasil penelitian berpengaruh signifikan. Yang kedua, Sergius Fribontius Bond dan Sri Hartoko tahun 2022, hasil penelitian tidak berpengaruh. Yang ketiga, Timotius dan Ignatius Roni Setiawan tahun 2023, hasil penelitian berpengaruh positif dan signifikan. Yang keempat, Norma Islami, Rudi Zulfikar, dan Iis Ismawati tahun 2022, hasil penelitian berpengaruh positif. Yang kelima, Abdurrahman Taufik dan Yunita Futu Trianti tahun 2021, hasil penelitian tidak berpengaruh. Selanjutnya, dalam rangka pemikiran, berdasarkan dari penjelasan penelitian terdahulu maupun kajian pustaka di atas, maka rangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dapat dikatakan struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan, mengingat salah satu tanggung jawab manajer keuangan adalah memilih strategi pendanaan untuk kegiatan investasi bisnis yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan gambaran suatu nilai perusahaan, menurut Harmono 2014. Yang kedua, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu tanggung jawab manajemen keuangan bisnis untuk memperoleh kombinasi keuangan terbaik yang dihubungkan dengan berbagai bentuk penilaian kinerja perusahaan, maka ukuran perusahaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi nilai perusahaan.
Yang ketiga, pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, kebijakan dividen terutama berfokus pada penentuan jumlah dividen dan pola bagaimana pembagiannya kepada pemegang saham, yaitu Sugeng 2017. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan dari teori yang telah dipaparkan, maka didapatkan hipotesis yang nampak bahwa seluruh variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian teoritis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kajian pustaka dan berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa, maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut. H1, struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H2, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H3, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, bab 3, desain dan metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kausal. Model penelitian kausal adalah model penelitian yang dibuat untuk melihat potensi adanya hubungan sebab akibat menurut Abdullah 2015. Hubungan sebab akibat ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama ada variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas menurut Shahid 2021. Dan penelitian ini, peneliti menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah penilaian investor tentang seberapa berhasil manajemen menggunakan sumber daya yang diberikan perusahaan kepada mereka yang sering berkolerasi dengan harga saham. Lalu variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen menjadi sebab perubahan variabel lain menurut Shahid 2021. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan struktur modal, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen sebagai variabel independen. Yang pertama, struktur modal. Struktur modal merupakan masalah penting yang mendapatkan pandangan serius dari manajer sebagai usaha untuk memaksimalkan risiko dan tingkat pengembalian yang sebanding sehingga nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan harga saham menjadi optimal, menurut Irma et al. 2021. Yang kedua ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aset, penjualan, kapitalisasi pasar, dan jumlah dari tenaga kerja, menurut Effendi dan Ulhaq tahun 2021. Yang ketiga ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah jumlah dividen atau bagian laba yang diberikan sebagai dividen jumlah yang harus dipegang oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya dan pola pembagiannya menurut Sugeng 2017. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Yang pertama variabel dependen atau Y, yaitu nilai perusahaan. Diukur dengan PBV, yaitu harga saham dibagi nilai buku saham. Berikut perhitungan nilai buku saham, yaitu BVS sama dengan nilai buku ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada pengukuran variabel independen atau X. Yang pertama ada struktur modal. Struktur modal menggunakan pengukuran DIR, yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggunakan pengukuran size dan sama dengan logaritma natural atau total aset. Selanjutnya kebijakan dividen digunakan pengukuran DPR sebagai yaitu total dividen dibagi dengan laba bersih. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan tujuan yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu nantinya hasil penelitian akan dilakukan. Menurut Abdullah 2015, penelitian ini menggunakan populasi yang mencakup seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 sampai 243 perusahaan. Untuk menentukan sampel penelitian, penulis menggunakan probability sampling dengan metode pendekatan simple random sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang memberikan kesempatan yang sama pada setiap bagian populasi untuk dipilih menjadi bagian dari anggota sampel. Simple random sampling merupakan suatu cara pengambilan sampel dari seluruh bagian populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan pangkat yang ada di dalam populasi itu. Dalam metode ini, simple random sampling digunakan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 90% sehingga nilai error sebesar 10%. Rumusnya sebagai berikut.
yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dikali error pangkat 2. Berdasarkan perhitungan rumus Lovin dengan metode simple random sampling tersebut, maka terdapat 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022. Dari 70 perusahaan manufaktur tersebut lalu dipilih secara acak. Jika yang terpilih datanya lengkap, maka digunakan sebagai sampel penelitian. Namun jika yang terpilih datanya tidak sesuai dengan kebutuhan variabel penelitian, maka akan diganti dengan perusahaan lain. Penentuan sampel ini dilakukan dengan total data penelitian tahun pengamatan 2020 sampai 2022, yaitu 70 perusahaan dikali 3 tahun, sehingga memperoleh 210 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Merupakan statistik yang berhubungan dengan teknik atau cara untuk menjelaskan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Dalam statistik deskriptif dibahas tentang penyusunan, penyajian, dan analisis data. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedistisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga, ada uji kesesuaian model, yaitu uji koefisien determinasi atau R2, dan uji signifikan simultan atau uji statistik F. Yang keempat ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T, dan analisis regresi linear berganda. Baiklah, sekian presentasi dari proposal skripsi bab 1 sampai bab 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.